Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma Aulia dengan NIM 12421200072 dari kelas TBI 3C. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran bahasa Indonesia mengenai materi puisi modern dan puisi masa kini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi. Pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan saintifik, di mana langkah-langkahnya sesuai dengan yang akan saya simulasikan. Modelnya yaitu model Discovery Learning dan juga PJBL, di mana dalam model Discovery Learning ini siswa menemukan ciri-ciri puisi dari contoh yang saya berikan. Siswa menjawab pertanyaan dari saya dan membandingkan antara puisi modern dan puisi masa kini. Model PJBL atau Problem Based Learning ini digunakan pada akhir pembelajaran, di mana siswa ditugaskan untuk membuat puisi dengan tema negeriku hari ini. Dan metode yang saya gunakan yaitu metode ceramah interaktif, demonstrasi, diskusi singkat, dan juga penugasan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, sangat semangat sekali ya untuk belajar bahasa Indonesia. Betul. Nah, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi yang baru, berbeda dari yang kemarin. Nah, materi hari ini yaitu bisa dibaca puisi modern dan puisi masa kini. Betul. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah setelah pembelajaran peserta didik mampu memahami pengertian puisi modern dan puisi masa kini, juga mengidentifikasi ciri-ciri keduanya dan menyebutkan perbedaan puisi modern dan puisi masa kini. Ya, anak-anakku. Nah, sebelum pada pemaparan materi, Ibu mau tanya sama kalian. Kalian pernah nggak baca puisi atau dengar puisi di media sosial? Pernah kan ya? Iya, karena Ibu juga sudah yakin gitu bahwa kalian pernah membaca, pernah mendengar, bahkan bisa jadi kalian sendiri yang membuat puisi tersebut gitu ya. Karena pada zaman sekarang puisi itu sangat banyak gitu ya kita temukan di media sosial seperti TikTok gitu, Instagram, terus YouTube dan lain sebagainya begitu ya. Nah, sebelum pada materi selanjutnya, kita simak dulu puisi berikut ini, video puisi. Aku ingin oleh Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Aku Seperti itu. Nah, ini adalah contoh puisi modern ya, karena karya dari Bapak Sapardi Djoko Damono. Sangat bagus kan ya puisinya, dan pasti anak-anak sudah banyak mengetahui dan mendengarnya juga. Nah, selanjutnya nih kita masuk pada materi inti, yaitu puisi modern dan puisi masa kini. Ada yang tahu nggak arti dari puisi modern itu apa? Coba. Enggak mungkin ya, nanti iya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan apa sih puisi modern itu, ciri-cirinya, dan juga siapa saja tokohnya yang ada di dalam puisi modern ini. Nah, puisi modern ini adalah puisi karya sastra yang muncul pasca puisi tradisional atau puisi lama yang cenderung terikat pada aturan baku, yaitu irama, rima, dan juga aturan jumlah bait. Nah, puisi modern adalah ungkapan emosional yang lebih bebas dan juga menekankan pada individu
individualitas atau pengalaman si penulisnya gitu ya, si penyairnya, dan juga lebih imajinatif. Nah, ciri-cirinya yaitu menggunakan bahasanya yang sehari-hari. Terus yang kedua yaitu simbolismenya kuat. Apa sih simbolisme itu? Simbolisme itu adalah syarat akan makna gitu, maknanya lebih dalam, maknanya lebih kuat gitu, dan tidak terikat irama yang tetap. Nah, tokoh-tokoh dari puisi modern ini yaitu ada Chairil Anwar, Sakadi Djoko Damono, W.S. Rendra, Taufik Ismail, dan Sutarji Kazum Bahri. Nah, yang khusus Sutarji Kazum Bahri ini, beliau juga masuk pada puisi masa kini karena penulisan puisinya yang tidak lazim gitu ya, maksudnya tidak banyak dijumpai orang-orang karena contohnya yang tragedi Winka Sinta gitu ya, penulisannya tidak teratur betul. Unik sekali, Bu. Iya, bagus sekali, unik. Nah, selanjutnya yaitu puisi masa kini. Puisi masa kini didefinisikan sebagai puisi kekinian yang terbebas dari konvensi. Konvensi itu kesepakatan. Jadi, anak-anak membuat puisi tidak perlu adanya konvensi atau kesepakatan orang-orang di sekitar gitu, bahwa yang anak-anak tulis itu adalah puisi, karena puisi masa kini itu memang terbebas dari hal itu gitu. Terus sering mencerminkan isu sosial yang aktual dengan bahasa yang fleksibel. Nah, isu sosial yang aktual ini yang kita alami sehari-hari begitu ya, yang entah itu isu sosial di negara, politik gitu ya, atau bahkan bisa saja terkait pemaparan diri sendiri dalam puisinya, dan bahasanya juga disesuaikan dengan konteks dan tujuan dari puisi itu digunakan. Nah, adapun ciri-cirinya, bahasanya lebih lugas. Lugas di sini itu to the point, tidak bertele-tele, langsung pada intinya begitu. Dan yang kedua yaitu temanya dekat dengan kehidupan remaja. Nih, anak-anak ibu sekalian, sekarang kan sudah menginjak masa remaja gitu ya. Berapa nih umurnya sekarang rata-rata? 16 ya, rata-rata 16 tahun. Terus ada yang mungkin masih 15 beranjak 16 gitu. Nah, ini adalah masa-masa transisi menuju masa remaja begitu. Terus bentuknya kreatif dan visual karena pempublikasian puisi di masa sekarang, masa kini itu tidak hanya berbentuk buku gitu ya, tapi anak-anak bisa membuatnya dengan berbentuk visual, entah itu gambar atau video pendek yang dipublikasikan di media sosial yang tadi sudah sebutkan ya. Terus tokohnya ada Joko Pinurbo atau sering kita kenal Jokpin, terus ada Gunawan Muhammad atau GM, Wiji Tukul, Dea Anugrah, dan Amanda Gorman begitu. Next ya, selanjutnya apa? Bukan, atau Amanda aktor ya. Bisa aja Risma ya. Aduh. Nah, selanjutnya ada ibu buatkan tabel gitu ya, perbedaan antara puisi modern dan puisi masa kini agar anak-anak bisa memahaminya lebih dapat gitu ya, lebih jelas gitu. Nah, kita bagi aspeknya menjadi 3, ada aspek bentuk, bahasa, dan juga makna, dan juga tema. Begitu. Yang pertama yaitu dari aspek bahasa. Aspek bahasa dari puisi modern yaitu lebih simbolik, yang tadi syarat akan makna. Terus lebih ekspresif dan juga lebih imajinatif karena walaupun terdapat penjelasan pribadi gitu ya, pengalaman pribadi, tapi ada imajinasi yang dituangkan dalam puisinya tersebut. Terus kalau di puisi masa kini bahasanya itu lebih ada campuran bahasa daerah, bahasa slang, terus idiomnya ada gitu, terus lugas juga. Nah, teman-teman ada yang tahu idiom apa? Anak-anak ada yang tahu? Tidak tahu. Nah, idiom itu adalah gabungan dua frasa atau kata yang menyimpulkan arti yang berbeda gitu. Contohnya nih, mata adalah organ tubuh yang digunakan untuk melihat, sedangkan hari adalah susunan dari hari gitu ya. Hari itu hari gitu. Kalau kita gabungkan dua frasa atau kata tersebut menjadi matahari dan akan memiliki arti yang berbeda. Betul. Nah, terus kita lihat dari aspek temanya. Tema dari puisi modern itu lebih eksistensi, terus pribadi dan filsafat. Eksistensi ini lebih mengedepankan pribadinya gitu ya.
Terus tema dari puisi masa kini yaitu kehidupan berdasarkan kehidupan sehari-hari, terus sosial yang tajam, identitas aktual. Terus adapun dari aspek bentuknya, puisi modern itu lebih bebas. Terus kalau puisi masa kini lebih bebas lagi dan lebih kreatif gitu, tidak terbatas. Tuh. Nah, selanjutnya nih ada contohnya. Nih ya, di sini ada contoh puisi modern. Aku, judulnya Aku, karya Chairil Anwar, dan juga ada puisi masa kini, judulnya Peringatan, karya Wiji Tunggul. Di sini ada yang mau bacain puisi modern nggak? Oke, silakan Patronada maju ke depan. Boleh, silakan. Kelihatan tidak? Kelihatan Ibu. Di masa ini kayak baca puisi, Bu. Boleh kalau bisa ya. Silakan. Kalau bisa, Bu. Ya udah baca aja seperti Iya. biasa. Aku, karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menebus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisangku bawa berlari hingga pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Wah, Patronada ternyata berbakat juga ya dalam membaca puisi dan mungkin nanti setelah ini bisa membuat puisi juga. Selanjutnya yaitu ada puisi masa kini. Siapa yang mau baca? Silakan ke depan. Kelihatan tidak? Kelihatan Ibu Nah. Pakai bang. Iya, apa sayang? Oke, Papa cintaku. Oke. Silakan. Puisi masa kini. Iya. Peringatan. Karya Widi Tunggul. Jika rakyat pergi, ketika penguasa tidak tahu, kita harus berhati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat sembunyi dan berbisik-bisik, ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat tidak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif, subversif dan keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Iya. Sangat kompeten gitu ya dalam membacakannya, bagus gitu, sangat mendalami juga. Nah, setelah tadi ada yang membacakan gitu ya perbedaan puisi masa kini dan puisi masa modern. Nah, apa perbedaan bahasa pada kedua puisi tersebut? Coba, yang tahu nggak apa perbedaannya setelah dibaca? Silakan Risma. Kalau yang tadi saya baca Ibu itu bahasanya lebih jelas gitu, lebih Ya. ngerti. Tadi pas ada bacain puisi yang Chairil Anwar, aku harus pikir dulu Ibu maksudnya apa. Iya. Tapi ya lugas sih Ibu, lugas. Iya, betul. Itu bahasanya lebih tegas dan lugas Ibu. Kalau masa kini, kalau masa modern itu harus cari tahu dulu Bu, maksud dalam kalimat per kalimatnya Bu. Betul. Sekali karena yang puisi modern itu butuh penelitian khusus gitu ya, butuh pendalaman terkait bahasanya. Betul sekali. Next ya. Baik Ibu. Selanjutnya yaitu puisi mana yang lebih dekat dengan kalian? Kini. Puisi modern atau masa kini? Masa kini, Bu. Betul. Coba Ibu tanya alasannya satu-satu ya. Dari Patronada terlebih dahulu. Baik, kenapa? Karena saya merasa lebih dekat dengan puisi masa kini itu seperti yang tadi oleh Cima disebutkan, itu bahasanya lebih aku pahami Ibu. Iya. Lalu kita juga kan bisa membuat puisi di masa kini itu dengan bahasa kita sendiri, Iya. tidak terikat dengan apapun, begitu Ibu. Betul. Tepuk tangan. Patronada silahkan Risma. Oke, baik Ibu. Kalau aku pribadi Ibu itu saya lebih dekat ke masa kini ya, karena
bisa apa ya, bisa mengekspresikan diri aku Ibu. Kalau punya masa modern kayaknya harus ada aturan-aturan yang harus aku patuhi deh, jadi aku harus bingung gitu. Makasih Ibu. Iya, keren banget. Siswa-siswi Ibu, anak-anak didik Ibu ini sangat pintar dan sangat memahami gitu ya materi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya, ini ada kesimpulan, ada simpulan. Nah, simpulan dari materi yang sudah Ibu sampaikan yaitu puisi modern dan puisi masa kini itu sama-sama bebas, tadi ya, tidak terikat oleh aturan. Terus puisi masa kini lebih kontekstual karena melihat kondisi-kondisi sekarang, begitu betul. Terus keduanya mengekspresikan perasaan dan gagasan secara lebih kreatif. Nah, sebelum pulang, Ibu ada kasih tugas buat kalian terkait pembuatan puisi dengan tema Negeriku hari ini. Karena yang sudah kita ketahui ya, kita ikut berdukacita juga terhadap terjadinya bencana-bencana yang di Sumatera, di Aceh, begitu ya, yaitu banjir bandang, terus longsor juga, terus pembabatan hutan gitu ya. Dampak dari ini juga mengakibatkan hewan-hewan yang ada di hutan itu terancam punah gitu ya. Gajah di sini contohnya ada yang meninggal gitu. Nah, waktu pengerjaannya 1 hari karena kalau sudah selesai anak-anak boleh fotokan dan kirim di grup WhatsApp ya, biar nanti Ibu bisa lihat apa bagaimana anak-anak mengerjakan tugasnya begitu. Nah, sebelum pulang juga Ibu akan ada sesi tanya jawab. Teman-teman, anak-anak semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang Ibu sampaikan? Coba. Cukup. Nah, Ibu ada kata-kata. Semua bisa menjadi penyair dengan gayanya sendiri. Karena kalau masa kini tidak terikat oleh aturan. Nah, ada yang mau kuis gak? Kuis ya? Ibu ya, kenapa enggak? Aturan ada. Ya kamu udah pengen pulang terus. Aduh, ini kuisnya cuma 8 soal. Soalnya pendek-pendek dan ini tuh bukan Ibu bukan menilai bagaimana kalian gitu ya, tapi ini refleksi dan juga evaluasi terhadap pemahaman kalian. Karena yang Ibu lihat kalian itu sangat paham gitu ya ternyata dari apa yang Ibu sampaikan. Nah, ini untuk mengulas saja sedikit. Boleh kalian buka Kahoot-nya, ketik kahoot.it di Google dan masukkan PIN-nya. Ini nih. PIN-nya ini ya. Ibu ya. Kita pakai suara ya biar lebih seru. Boleh per kelompok juga nggak apa-apa ya. Nah, Kahoot ini adalah media yang Ibu gunakan sebagai penunjang pembelajaran kita hari ini gitu. Dan HP yang kalian gunakan itu sebagai sarana prasarana untuk melaksanakan pembelajaran ini. Oh, Risma ya sama Deden ya. Aku mau Deden Ibu. Deden ulame rusak. Oke. Udah siap? Kita mulai ya. Nih, Kahoot. Silahkan refleksi dan evaluasi. Sebentar. Betul, pintar sekali anak-anak Ibu ya. Iya, next dulu. Oh, nextnya ditunggu dari Ibu. Iya sayang nih. Ada? Baca. Tidak tahu. Ayo. Salah. Aduh salah, nggak apa-apa sayang, bisa belajar lagi ya. Baik, Ibu. Ayo, fokus. Soal ketiga. Silahkan. Betul, pintar dua-duanya betul ya.
Coba soal ke-6, masih benar salah. Coba. Ayo, puisi masa kini. Betul. Selanjutnya, soal ke-7. Betul. Soal terakhir. Ini deh. Aku udah semua sama dari dia. Yeay, hebat. Let's go. Betul. Seru nggak? Seru nggak? Bagaimana lihat peringkatnya? Semua Den. Saya tambahin. Wah. Teman-teman nanti ya. Semua jaya. Hebatnya ternyata anak-anak ibu sudah sangat memahami materi yang ibu sampaikan. Nah, anak-anak ibu kemarin ibu kan menugaskan untuk membawa kertas, sekarang dibawa. Nah, itu kertasnya nanti kalian bisa gunakan untuk membuat puisi yang tadi sudah ibu jelaskan ya tugasnya. Oke. Pertemuan kali ini sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa disimpan di long term memory kalian. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, jaga kesehatan dan berdoa sebelum melakukan sesuatu hal yang baik. Oke? Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian simulasi pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.